pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Maria Dan Kak Monik. bersama Kak Faisa. Yuk, sebelumnya kita mau memuji nama Tuhan ya. Sudah siap semua adik-adik? Sudah pastinya Bu Maria. Sudah ya Kak. Iya, Sudah pada mandi belum ya Kak Monik Pasti ya? sudah. Oh iya, yuk kita siapkan hati kita ya untuk memuji nama Tuhan ya. Yang semangat kita sambut Tuhan Yesus. Kita ucapkan selamat pagi dengan Tuhan Yesus ya. Oke Bu Maria. Iya, yuk. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali Sekali lagi, biar adik-adik tambah semangat. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Wah, kita bersyukur Kak Monik ya. Pagi ini kita masih bisa memuji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan ya Kak Monik ya. Yuk, kita sekarang mau pergi ke sekolah minggu adik-adik. Tadi kesini naik apa Kak Monik? Kak Monik tadi jalan kaki. Jalan kaki capek dong Kak Monik ya. Yuk, kita mau naik kereta adik-adik menuju sekolah minggu ya. Yuk. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang rumah, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Keren ya Kak ya, di sini naik kereta ya Kak ya. Aduh, nggak capek ya Kak Monik tadi jalan kaki capek kan? Iya, ya adik-adik kita sudah persiapkan hati kita sudah sampai ke sekolah minggu ya Kak Monik ya. Yuk kita siapkan hati kita, kita mau berdoa ya adik-adik. Kita mau Iya, nyanyi lagu. betul. Iya, kita mau nyanyi lagu dulu sebelum berdoa. Yuk. Oke Bu Maria. Tanganku ada Dua. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Iya, kita tundukkan kepala, kita siapkan berdoa adik-adik. Bapa yang baik, Bapak yang baik, selamat pagi. selamat pagi. Terima kasih Bapak, Terima kasih Bapak. Engkau sudah Engkau sudah memberikan yang memberikan terbaik yang terbaik untuk anak-anak. untuk anak-anak. Bapak, Bapak, persiapkan hati kami persiapkan hati kami untuk memuji untuk memuji dan mendengar firman Tuhan. dan mendengar firman Tuhan. Tuhan, Tuhan, pakailah pakailah anak-anakmu ini anak-anakmu ini supaya supaya menjadi anak-anak yang baik. anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. syukur. Amin. Amin. Iya, kita berdoa sudah, memuji nama Tuhan juga sudah ya Kak Monik ya. Tapi kita mau memuji nama Tuhan lagi ya Kak Monik ya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Allahku besar. Kita ajak anak-anak supaya berdiri. Iya, Ya, yuk Kak? semangat yuk. Ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh, Allahku besar,
sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oh oh. Iya, waktunya apa Kak Monik sekarang Kita ya? sudah menyanyi, memuji Iya. Tuhan. Sekarang waktunya kita Persembahan. Iya, berikan Yuk kita persembahan. siapkan. Ayo adik-adik lipat persembahannya. persembahannya yang rapi. Iya. Sudah Jadi siapkan kotak. kita persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Iya. Uangnya dirapikan ya, tidak boleh kuntel-kuntel ya. Iya, benar, Dirapikan, ya. dilipat ya. Yuk kita siapkan kotak kita untuk persembahan pada Tuhan. Yuk. Tapi kita mau nyanyi lagu Kasihnya Seperti Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Iya, terima kasih. Kita sudah mempersembahkan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Mari kita berdoa. Ya, yuk adik-adik lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di surga, terima kasih. terima kasih. Kami sudah Kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Sekarang Sekarang kami juga kami juga sudah memberikan memberikan persembahan. persembahan. Berkati Berkati persembahan kami persembahan kami agar bisa agar bisa digunakan digunakan untuk gerejamu. untuk gerejamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Di dalam Yesus nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, kita sudah berikan persembahan. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mama lagi renungan Horas. Nah, sudah selesai. Aduh, sudah direkam ya? Maaf ya adik-adik, kalian harus nunggu dulu karena ibu sedang mengikuti Horas. Adik-adik, hari Rabu kemarin nonton Horas juga kan? Home online renungan anak sekolah minggu. Jangan lupa ya, Rabu depan mulai jam 7 malam. Horas! Hey, kita sapa teman-teman di rumah yuk. Halo adik-adik, ketemu lagi di Small Sekolah Minggu Online. Nah, adik-adik, setelah berbulan-bulan di rumah, kangen gak sih main sama teman-teman, sama sahabat di sekolah, juga sama teman-teman yang ada di lingkungan rumah? Seperti tadi, ibu main sama anak-anak ibu. Wah, banyak nih yang menganggukkan kepala. Sepertinya pada kangen ya.
kita sangat gembira adik-adik bila kita punya banyak teman. Siapa di sini yang bisa menyebutkan 3 nama teman atau sahabat kalian? Nah, bagus. Ayo, siapa lagi? Yang di situ? Bagus. Wah, alangkah bahagianya bila kita punya banyak sahabat. Hari ini kita akan menyaksikan kisah di dalam Alkitab tentang persahabatan. Tuhan memberikan kita banyak teman agar kita bahagia dan belajar untuk saling menyayangi. Teman-teman yang kita miliki bukan untuk dimarahi, bukan untuk dimusuhi, tapi untuk disayangi, karena Tuhan juga mengasihi dan menyayangi mereka. Bagaimana ya kisah ceritanya? Yuk kita saksikan sama-sama. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Saul. Di sana ada seorang anak muda bernama Daud. Ia bekerja di istana Raja Saul sebagai penghibur raja. Bila raja sedang sedih, Daud akan menemaninya sambil bernyanyi. Raja Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Yonatan. Daud dan Yonatan sering berjumpa di dalam istana. Mereka akhirnya bersahabat, satu dengan yang lain saling menyayangi. Mereka sangat akrab, bahkan Yonatan memberikan pakaian perang dan perlengkapannya kepada Daud. Meskipun Yonatan anak raja, ia tidak sombong. Ia mau bersahabat dengan Daud, anak seorang pemilik peternakan. Mereka sering mengobrol dan bercanda bersama. Tetapi adik-adik, persahabatan mereka ada masalah. Ayah Yonatan, yaitu Raja Saul, tidak menyukai Daud. Bahkan ia sangat membenci Daud. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat. Selain pandai bernyanyi, ia juga pandai berperang. Bahkan kepandaian berperangnya mengalahkan Raja Saul, ayah Yonatan. Hal inilah yang membuat Raja Saul iri dan tidak suka kepada Daud. Tiba-tiba Raja Saul melemparkan tombak untuk menangkap Daud. Wah, Daud sangat kaget, tapi ia berhasil menghindari serangan tombak itu, lalu berlari pergi. Melihat kejadian itu, Yonatan pun datang kepada ayahnya dan berkata bahwa Daud anak yang baik. Kenapa ia ditangkap? Yonatan merasa sangat sedih. Yonatan pun berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Pada akhirnya,
Yonatan tidak bisa sering bertemu dengan Daud. Daud tidak bisa lagi datang mengunjungi Yonatan di istana. Ia lebih banyak bersembunyi supaya tidak bertemu dengan Raja Saul. Mereka pun harus berpisah. Tetapi tahu tidak adik-adik, meskipun demikian, mereka tetap saling mengasihi dan menjaga satu dengan yang lainnya. Indah sekali ya persahabatan mereka. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan yang saling mengasihi dan saling menjaga satu sama lain. Seperti tertulis di dalam Alkitab, di dalam kitab Amsal, pasal yang ke-17, ayat 17a. Demikian bunyinya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, itu ayat hafalan kita pada hari ini. Yuk kita ulangi lagi ya. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Gimana adik-adik? Sudah bisa? Oh, masih ada yang belum? Boleh, kita ulangi lagi ya. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Baik adik-adik, siapa di sini yang sudah tidak sabar membuat aktivitas? Hari ini kita akan membuat orang-orangan yang saling bersahabat satu dengan yang lain. Bagaimana ya cara membuatnya? Yuk kita lihat. Untuk membuat orang-orangan, kita membutuhkan kertas putih, kertas warna, pensil warna, gunting, dan lem kertas. Kita bagi kertas menjadi dua bagian. Nah, kita cukup menggunakan satu bagian kertas saja. Lalu kita lipat dua. Kita lipat lagi. Lalu sekali lagi. Setelah itu kita gambar bentuk orang. Setelah itu kita gunting mengikuti garis. Setelah digunting, jadinya akan seperti ini ya. Lalu tinggal kita buka lipatannya. Nah, sudah ada 4 orang yang bergandengan tangan. Sekarang waktunya kita warnai.
Nah, selain menggunakan pensil warna, adik-adik juga bisa menggunakan kertas warna untuk misalnya membuat rambut atau membuat baju atau rok. Nah, kita sudah selesai adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, membaca ayat hafalan, dan membuat aktivitas. Kalau belum selesai aktivitasnya, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Nah, jangan lupa, nanti bilang sama papa dan mama untuk foto aktivitasnya dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing ya. Yuk, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar untuk saling mengasihi dan menyayangi teman-teman kami. Berkati kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik.